Ada masa-masa dalam hidup ketika kita merasa sudah mencoba segalanya. Bangun lebih pagi, berpikir positif, bekerja lebih keras, berdoa lebih lama. Namun hasil tetap seperti membatu. Seolah semesta tak menggubris jerih payah kita. Di titik ini, yang muncul bukan hanya rasa lelah, tapi juga kehampaan. Bukan karena kurang usaha, melainkan karena tidak tahu lagi harus bagaimana. Frustrasi yang muncul seringkali bukan berasal dari satu kegagalan, tetapi dari pola yang berulang, siklus yang tak kunjung berubah. Kita mulai meragukan diri sendiri, mempertanyakan takdir, bahkan mencurigai bahwa hidup ini mungkin memang tidak berpihak. Tapi yang sering tak disadari, otak kita secara diam-diam sedang memutar ulang rekaman masa lalu dan menjadikannya peta untuk masa depan. Dulu pernah gagal, mungkin akan gagal lagi. Dan keyakinan itu menjadi kenyataan yang kita jalani. Otak tidak pandai membedakan antara ancaman nyata dan ingatan akan luka. Ia bekerja demi menjaga kita tetap aman, meski itu berarti menghindari perubahan. Maka dari itu, meski secara logis kita tahu bahwa perubahan mungkin terjadi, bagian terdalam dalam diri kita tetap berkata, jangan berharap terlalu tinggi, nanti sakit lagi. Yang paling menyakitkan bukan kegagalan itu sendiri, tetapi kehilangan harapan bahwa sesuatu bisa benar-benar berubah. Kita mulai menutup hati, berjalan setengah percaya, hidup setengah hidup. Namun, kesadaran ini justru pintu pertama. Ketika kita menyadari bahwa otak kerap mengulang masa lalu dan menjadikannya naskah masa depan, kita bisa mulai mempertanyakan, apakah ini kenyataan atau hanya kebiasaan berpikir? Tidak ada yang salah dengan merasa lelah. Tapi mungkin, bukan hasilnya yang tidak datang. Mungkin kita sedang diminta untuk melihat ke dalam, ke pola, ke luka, ke narasi lama, dan mulai menulis ulang cerita. Karena ketika pikiran kita berubah, arah hidup pun perlahan akan ikut bergeser. Selama bertahun-tahun, banyak dari kita hidup dengan keyakinan diam-diam bahwa diri ini sudah begini adanya. Seakan-akan luka masa kecil, pola pikir negatif, atau kebiasaan merusak adalah bagian permanen dari siapa kita. Tapi ilmu pengetahuan datang membawa kabar yang mengubah segalanya, yaitu otak kita bisa berubah. Dan itu bukan sekadar teori, ini fakta biologis yang tak terbantahkan. Konsep ini dikenal dengan nama neuroplastisitas, kemampuan otak untuk membentuk ulang jalur-jalur sarafnya, bahkan hingga usia lanjut. Artinya, tidak peduli seberapa dalam trauma tertanam atau seberapa lama kita terjebak dalam pola pikir lama, selalu ada harapan untuk membentuk versi diri yang baru. Salah satu contoh yang mencengangkan datang dari Graham Phillips, seorang jurnalis skeptis yang menjalani program meditasi selama 8 minggu. Sebelum dan sesudah program itu, ia menjalani scan otak secara medis. Hasilnya mengejutkan. Area otak yang berhubungan dengan empati, ketenangan, dan regulasi emosi menunjukkan peningkatan volume secara signifikan. Bahkan bagian amigdala, yang bertanggung jawab atas stres dan ketakutan, menyusut ukurannya. Ini bukan perubahan spiritual abstrak, melainkan perubahan fisik yang dapat diukur. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada bagaimana kita berpikir, tetapi juga bagaimana kita merasakan, memilih, dan merespons dunia. Perasaan tidak aman, reaktif, atau mudah cemas bisa berkurang bukan karena dunia luar berubah, tapi karena sistem saraf kita mulai mengenali rasa aman yang baru. Otak adalah tanah liat, dan setiap pilihan sadar untuk hadir, untuk berhenti sejenak, untuk mengganti reaksi otomatis dengan respons yang dipilih, adalah seperti tangan yang membentuk ulangnya sedikit demi sedikit. Jadi jika selama ini kita merasa terjebak, bukan karena kita rusak, kita hanya menggunakan pola lama. Dan kabar baiknya, pola bisa diubah. Yang dibutuhkan bukan kesempurnaan, tapi kesadaran yang terus dilatih. Apa yang kita sebut keyakinan sering terasa seperti kebenaran yang tak tergoyahkan, seolah-olah ia mutlak, tertulis di langit, dan tak bisa diganggu-gugat. Padahal, keyakinan hanyalah jalur pikiran yang terbentuk dari apa yang sering kita pikirkan,
dengar, dan alami berulang kali. Ia bukan hukum alam, melainkan jejak yang tercetak karena terlalu sering dilewati. Bayangkan pikiran kita seperti gunung yang luas. Saat kita terus berjalan di satu jalur tertentu, misalnya, aku tidak cukup baik, uang sulit dicari, atau cinta selalu menyakitkan, jalur itu menjadi semakin dalam. Ia terasa nyaman karena familiar. Kita tahu kemana arahnya, meski arahnya tak pernah membawa kita ke tempat yang benar-benar kita inginkan. Disinilah banyak orang keliru memahami kekuatan afirmasi. Mengucap kata-kata positif seperti, aku layak dicintai sesekali, lalu kecewa karena hidup tak berubah. Bukan karena afirmasi tak bekerja, tapi karena jalur lama masih jauh lebih kuat. Pikiran butuh pengulangan, seperti otot yang harus dilatih agar kuat. Keyakinan baru butuh kesabaran, karena ia sedang membentuk jalan setapak baru di hutan pikiran yang selama ini sudah dipenuhi semak belukar lama. Dan disinilah keajaiban itu muncul. Kita bisa memilih. Kita bisa dengan sadar berkata, aku tidak akan berjalan di jalur lama hari ini. Kita bisa memutus rantai otomatis yang membawa kita ke arah penderitaan, dan perlahan menapaki arah baru, meski langkahnya masih gemetar. Setiap kali kita memilih pikiran yang lebih sehat, setiap kali kita menolak cerita lama yang ingin kembali mendominasi, kita sedang memperkuat jalur baru. Ia mungkin belum nyaman, tapi ia jujur, dan ia membebaskan. Keyakinan bukan kebenaran, ia adalah kebiasaan. Dan seperti semua kebiasaan, ia bisa diubah dengan kesadaran, pengulangan, dan keberanian untuk terus memilih yang baru, meski jalannya belum sepenuhnya terbuka. Sebelum hidup bisa berubah, satu hal harus terjadi terlebih dahulu, kesadaran. Bukan kesadaran intelektual yang hanya mengerti di kepala, tapi kesadaran yang terasa, yang menyentuh dada, yang menggetarkan batin. Kita tak bisa mengubah apa yang tidak kita sadari, dan itulah mengapa langkah pertama bukan melompat ke solusi, tapi melihat dengan jujur, di mana aku terus berputar-putar tanpa arah. Ada area dalam hidup yang terasa seperti dinding tak terlihat. Kita mencoba berkali-kali, namun hasilnya sama. Karier yang stagnan meski sudah bekerja keras, hubungan yang berulang pola sakitnya meski pasangannya berganti, finansial yang selalu terasa cukup-cukup saja, walau penghasilan meningkat. Semua itu bukan kebetulan. Di baliknya, ada pola batin yang bekerja diam-diam. Seringkali, kita tanpa sadar hidup di dalam cerita lama yang terus kita ulang setiap hari. Cerita tentang siapa kita, apa yang mungkin, apa yang layak kita terima. Aku memang tidak ditakdirkan sukses. Aku tidak cukup menarik untuk dicintai. Aku harus bekerja keras dulu baru boleh merasa tenang. Cerita-cerita itu bukan fakta, tapi mereka menentukan pilihan, sikap, bahkan ekspresi wajah kita, tanpa kita sadari. Energi kita bisa tersumbat, bukan karena dunia luar tertutup, tapi karena dalam diri kita ada ketakutan, luka, atau keyakinan yang membatasi aliran itu. Blokir itu bisa muncul di berbagai bentuk. Perasaan berat tiap kali bicara uang, ketakutan aneh saat hubungan mulai dekat, rasa malas yang sebenarnya adalah ketidakpercayaan terhadap masa depan. Dan ketika kita mulai mengenali pola itu, bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami, maka pintu perubahan mulai terbuka. Kesadaran adalah cahaya yang perlahan menyingkap bayangan. Ia tidak mengubah semuanya dalam semalam, tapi ia menyalakan obor pertama. Aku bisa memilih untuk tidak hidup dari naskah lama. Dan dari sana, jalan baru bisa mulai ditapaki. Ada satu rasa yang sering muncul bahkan ketika penghasilan meningkat, yaitu tidak cukup. Bukan karena angka di rekening, tapi karena narasi lama di dalam pikiran. Banyak orang hidup dalam pola keuangan yang berulang, selalu mengejar, tapi tak pernah merasa tiba. Ini bukan semata soal uang, tapi soal hubungan kita dengannya. Di balik pola keuangan yang stagnan, sering tersembunyi akar bawah sadar yang dalam. Mungkin kita tumbuh dalam lingkungan yang memandang uang sebagai sumber konflik. Atau kita menyerap keyakinan bahwa menjadi kaya itu egois, materialistik, bahkan tidak rohani. Maka, tanpa sadar, kita menjaga jarak.
Kita bekerja keras, tapi tak pernah benar-benar mengizinkan diri merasa damai bersama uang. Mindset kelangkaan adalah ilusi bahwa sumber daya selalu terbatas, dan kita harus berjuang untuk mendapatkan remah-remahnya. Ia membuat kita gelisah, selalu merasa bersalah saat membelanjakan, dan takut saat menyimpan. Dan karena pikiran kita menciptakan realitas, rasa takut itu menarik lebih banyak pengalaman yang menguatkannya. Yang sering tidak disadari adalah, kedekatan dengan uang bukan berarti kita diperbudak olehnya. Justru sebaliknya, hubungan yang sehat dengan uang menciptakan ketenangan. Ketika kita belajar menyambut uang tanpa rasa malu, mengelola dengan cinta, dan memberinya makna spiritual sebagai alat kebaikan, maka uang berhenti menjadi beban. Ia menjadi sahabat perjalanan. Pola penghindaran, seperti malas memeriksa keuangan, takut bicara soal harga, atau selalu menunda investasi diri, seringkali adalah bentuk perlindungan. Tapi perlindungan itu menjadi penjara, dan penjara itu tak akan hancur oleh kerja keras semata, tapi oleh kesadaran. Saat kita mulai menghadapi uang dengan keberanian, tanpa rasa bersalah, dan membuka hati untuk menerimanya sebagai energi yang netral, hidup perlahan berubah. Bukan karena dunia tiba-tiba lebih murah hati, tapi karena kita telah berhenti menolak apa yang sejak awal sebenarnya ingin datang. Pernahkah kamu bertanya, mengapa aku terus jatuh ke pola hubungan yang mirip, meski orangnya berbeda? Mungkin kamu sudah lebih sadar, lebih dewasa, lebih hati-hati, tapi tetap saja, luka yang ditimbulkan serupa, diabaikan, tidak dihargai, dicintai separuh hati. Ini bukan karena kamu lemah. Ini karena sesuatu di dalam dirimu merasa familiar dengan rasa sakit itu. Kita sering tertarik, bukan pada yang sehat, tapi pada yang dikenal. Jika tumbuh dalam lingkungan di mana cinta datang bersama ketegangan, manipulasi, atau penolakan, maka sistem saraf kita belajar bahwa itulah cinta. Maka ketika kita bertemu seseorang yang menghadirkan rasa tenang, aman, dan penuh penerimaan, justru itu terasa asing dan terkadang membosankan. Trauma emosional membentuk template tentang hubungan. Tanpa disadari, kita memilih berdasarkan pola lama, bukan intuisi sejati. Kita mendambakan cinta, tapi seringkali memilih cerita yang membuat kita mengulang luka. Ini bukan kesalahan, ini adalah cermin yang menunjukkan keyakinan dalam batin kita tentang siapa diri kita dan apa yang layak kita terima. Keyakinan seperti, aku harus berjuang dulu baru layak dicintai, atau aku hanya menarik jika aku menyelamatkan seseorang, adalah warisan batin yang menciptakan magnet terhadap hubungan yang melelahkan. Dan selama narasi itu belum ditulis ulang, kita akan terus menari dalam lingkaran yang sama, meskipun wajah, nama, dan tempatnya berbeda. Pelepasan dimulai saat kita berani bertanya, apakah ini cinta atau hanya trauma yang merasa di rumah? Dari kesadaran itu, kita perlahan belajar membedakan kenyamanan lama yang menyakitkan dengan kehadiran baru yang menyembuhkan. Membangun relasi yang sehat bukan soal menemukan orang yang sempurna, tapi soal membongkar pola lama dalam diri, agar kita cukup utuh untuk memilih dengan jernih. Dan saat itu terjadi, cinta tak lagi menjadi medan pertempuran, tapi tempat pulang. Banyak dari kita hidup dengan bayangan bahwa kebahagiaan akan datang nanti, saat seseorang yang tepat hadir, saat hati menemukan tempatnya, saat cinta akhirnya membalas pandang. Kita membangun harapan di masa depan, sambil menunda rasa cukup di masa kini. Kita menunggu seseorang untuk menyempurnakan kita, seolah kebahagiaan sejati adalah hadiah yang datang dari luar. Tanpa disadari, kita menjadikan cinta sebagai syarat, bukan sebagai anugerah. Kita berkata, aku akan merasa tenang kalau dia datang, atau aku akan merasa berharga kalau dia memilihku. Padahal kalimat-kalimat itu pelan-pelan mencuri kedaulatan kita. Kita mengalihkan pusat kuasa batin kepada orang lain, berharap mereka bisa menambal lubang yang sebetulnya tak pernah menjadi tanggung jawab mereka. Outsourcing kebahagiaan adalah bentuk pengkhianatan halus terhadap diri sendiri. Bukan karena cinta itu salah, tapi karena kita lupa bahwa cinta sejati tumbuh dari kelimpahan, bukan kekurangan.
Ketika kita meminta seseorang untuk mengisi ruang kosong yang belum pernah kita isi sendiri, maka hubungan itu lebih mirip kontrak tak sadar. Aku akan bahagia jika kamu terus ada. Namun kenyataan paling membebaskan adalah ini. Kita tidak perlu menunggu siapapun untuk merasa utuh. Keutuhan bukan hasil dari pertemuan dengan orang lain, tapi dari rekonsiliasi dengan diri sendiri. Dari keberanian untuk melihat luka, menyentuh rasa sepi, dan tetap hadir untuk diri sendiri dengan kasih. Cinta yang datang dari tempat penuh akan terasa berbeda. Ia tidak mendominasi, tidak menggantungkan, tidak mencemaskan. Ia hadir sebagai perayaan, bukan pelarian. Dan ironisnya, saat kita berhenti menunggu seseorang untuk menyelamatkan kita, kita justru menjadi pribadi yang siap bertemu cinta, bukan karena kita membutuhkannya, tapi karena kita sudah cukup untuk membaginya. Banyak dari kita percaya bahwa menunggu waktu yang sempurna adalah bentuk kehati-hatian, bahwa kesuksesan hanya akan datang jika semua sudah rapi, semua sudah siap, semua sudah ideal. Tapi kenyataannya, di balik penundaan itu, tersembunyi ketakutan, takut gagal, takut dilihat setengah jadi, takut tidak cukup baik. Perfeksionisme terlihat mulia di permukaan, tuntutan tinggi, standar kualitas, niat baik untuk memberi yang terbaik. Namun di dalamnya, sering tersembunyi suara batin yang keras dan menghakimi, suara yang berkata, "Kamu belum layak memulai, kamu belum pantas terlihat. Kamu harus lebih dulu sempurna." Dan kita pun diam, menunda, memoles lagi dan lagi, tapi tak pernah melangkah. Ini bukan tentang kualitas, ini tentang luka, karena seringkali perfeksionisme lahir dari rasa tidak aman. Kita berusaha keras agar dunia melihat versi terbaik, agar tidak ada celah yang bisa diserang, agar tak ada ruang bagi penolakan. Tapi justru dalam usaha menutup celah itulah kita kehilangan keaslian. Rutinitas yang ideal, karya yang belum diluncurkan, mimpi yang terus dirancang tapi tak pernah dijalani, semuanya bisa jadi bentuk halus dari sabotase diri. Karena dalam belum siap, ada perlindungan palsu. Selama belum dimulai, kita bisa terus membayangkan hasil sempurna tanpa harus menghadapi risiko kegagalan nyata. Padahal, pertumbuhan sejati justru terjadi dalam ketidaksempurnaan, dalam langkah pertama yang goyah, dalam keberanian untuk terlihat mentah. Karena yang dunia butuhkan bukan kesempurnaan kita, tapi kehadiran kita yang tulus. Kita tidak perlu menunggu diri menjadi tanpa celah, kita hanya perlu menjadi cukup berani untuk hadir, sekarang, dengan segala ketidaksempurnaan yang indah. Karena di balik kerentanan itulah letak kekuatan sejati, dan dari sana, kita mulai hidup, bukan menunggu hidup. Setiap hari, kita menjalani hidup berdasarkan cerita-cerita yang telah kita dengar, kita serap, dan kita warisi. Cerita tentang siapa kita, apa yang mungkin untuk kita raih, dan apa yang layak kita miliki. Namun, yang jarang kita sadari, cerita-cerita itu bukanlah kebenaran mutlak, mereka hanyalah warisan, bukan keniscayaan. Banyak dari kita percaya bahwa kita tidak cukup pintar, tidak layak dicintai, atau ditakdirkan untuk hidup biasa-biasa saja. Tapi dari mana keyakinan itu berasal? Apakah itu muncul dari pengalaman langsung, atau dari suara orang lain yang lama tinggal di kepala kita? Keyakinan adalah seperti peta, tapi tidak semua peta membawa kita ke tempat yang kita inginkan. Beberapa justru membawa kita berputar-putar dalam lingkaran yang sama, mengulang luka yang sama, dan menyabotase peluang yang datang. Jika kita tidak pernah mempertanyakan isi peta itu, kita akan terus merasa tersesat, padahal yang perlu diganti hanyalah arah, bukan jalan hidup kita. Membongkar cerita lama bukan berarti kita menyalahkan masa lalu. Itu berarti kita cukup sadar untuk memilih masa depan. Kita mulai bertanya, benarkah saya harus hidup seperti ini? Benarkah saya tidak bisa berubah? Atau ini hanya suara lama yang belum pernah ditantang? Pertanyaan reflektif adalah kunci menuju kebebasan. Saat kita mulai menyelidiki asal-usul cerita yang kita percayai, kita memberi ruang bagi narasi baru untuk tumbuh.
Kita bukan lagi korban dari kisah yang diwariskan, tapi penulis dari kisah yang akan dilanjutkan. Kesadaran adalah cahaya pertama. Ketika kita menyadari bahwa kita bisa memilih cerita yang ingin kita percaya, maka saat itulah hidup mulai terasa luas kembali. Kita tak lagi hidup dari kenangan, tapi dari kemungkinan. Dan dari situlah, bab baru dimulai, bukan dari pelarian, tapi dari keberanian untuk mengubah narasi lama menjadi jembatan menuju versi diri yang lebih jujur, bebas, dan utuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.